sehat, salam semangat, salam bahagia buat kita semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Anak-anak, pada hari ini kita belajar bahasa Indonesia tema 6, yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1 dan 2, hewan di sekitarku dan merawat hewan di sekitarku. Anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital di awal kalimat, nama bulan dan hari, nama daerah, dan nama orang, serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 2. Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital di awal kalimat, nama bulan dan hari, nama daerah, dan nama diri, serta tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. Nah, sebelum kita lanjutkan, silahkan anak-anak like dan subscribe ya nak. Anak-anak, kita sekarang belajar tentang hewan di sekitarku. Di sekitar kita ada berbagai macam hewan, dan hewan terbagi 3 jenis, yaitu 1. Hewan peliharaan, yaitu hewan yang dipelihara manusia. 2. Hewan ternak, yaitu hewan yang dipelihara untuk dimanfaatkan. 3. Hewan liar atau hewan buas, yaitu hewan yang hidup di alam bebas. Sekarang kita lanjutkan ke manfaat hewan. Hewan dapat dimanfaatkan atau digunakan dagingnya, seperti sapi, kambing, kerbau, ayam, dan lain-lain. Dan hewan yang dapat digunakan telurnya adalah ayam, burung puyuh, itik, bebek. Hewan yang digunakan susunya adalah sapi, kambing, kuda, dan lain-lain. Hewan yang digunakan tenaganya adalah kuda, kerbau, gajah, dan lain-lain. Dan lebah yang digunakan adalah madunya. Bulu ayam dapat dijadikan kemoceng dan bulu angsa dapat dijadikan kuk. Nah, sekarang kita beranjak ke cara berkembang biak hewan. Hewan dapat berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan dan bertelur. Contoh hewan peliharaan yang berkembang biak dengan cara beranak adalah anjing, kucing, kelinci. Dan contoh hewan peliharaan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah ayam, itik, burung, dan angsa, dan lain-lain. Tempat tinggal hewan. Hewan ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Contoh hewan yang hidup di darat adalah anjing, kucing, kelinci, sapi, ayam, kerbau, itik, dan lain-lain. Contoh hewan yang hidup di air adalah ikan, udang, cumi-cumi, dan lain-lain. Sedangkan hewan yang hidup di air dan di darat disebut hewan amfibi. Dan contoh hewan amfibi adalah katak dan salamander. Cara merawat hewan dan akibat tidak merawat hewan. Cara merawat hewan yang baik adalah 1. Memberi makan dan minum secukupnya. 2. Membersihkan kandang secara teratur. 3.
memberi vaksin dan vitamin agar tidak terserang penyakit. Dan akibat tidak merawat hewan dengan baik adalah 1. Hewan akan sakit dan mati. 2. Lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat akibat kotoran hewan. 3. Dapat menyebabkan penyakit. Sekarang kita akan belajar tentang dongeng dan fabel. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dan fabel adalah dongeng tentang binatang. Dalam cerita fabel selalu terdapat kata si dan sang. Dan contoh pemakaian si dan sang dalam cerita fabel seperti di bawah ini. 1. Si kancil yang cerdik. 2. Sang raja hutan yang bijak. 3. Si rusa dan kura-kura. Hal-hal yang terdapat dalam fabel adalah 1. Latar tempat. Latar tempat adalah tempat terjadinya fabel atau tempat terjadinya cerita. 2. Tokoh. Dan tokoh adalah pelaku yang terlibat dalam fabel. 3. Watak. Watak adalah sifat atau karakter. 4. Amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan dalam fabel. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tulisan tegak bersambung dan mengenal huruf kapital. Tulisan tegak bersambung adalah proses membentuk huruf yang saling berkait satu sama lain, membentuk sebuah kata pada bidang datar dengan menggunakan alat tulis. Erdogan 2012. Contoh tulisan tegak bersambung. 1. Keluarga Ayu menyukai kucing. 2. Kucing Ayu dirawat dengan baik. Dan huruf kapital atau huruf besar digunakan pada huruf pertama awal kalimat, nama orang, nama daerah, dan nama bulan dan nama hari. Contoh 1. Ibu memberikan kelinci itu pada bulan Januari. 2. Setiap hari Minggu, Beni membersihkan kelincinya. Di sini terdapat pada awal kalimat dan nama hari dan juga nama orang. 3. Beni menyayangi kelinci peliharaannya. Pada nomor 3 ini, huruf kapital terdapat pada nama orang yaitu Beni. Penggunaan tanda titik dan tanda tanya pada kalimat. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat yang berisi berita atau informasi. Contoh 1. Ada kelinci di rumah Beni. Di sini pada akhir kalimat itu ada tanda titik. 2. Kelinci itu hadiah dari ibu. Dan di sini juga pada akhir kalimatnya ada tanda titik. Sedangkan tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat yang berisi pertanyaan. Contoh 1. Berapa jumlah kaki sapi? Di sini terdapat kata tanya berapa dan juga tanda tanya di belakang kalimat. Yang kedua, kapan ayam peliharaan kakek bertelur? Di sini juga terdapat kata tanya kapan dan juga tanda tanya di belakang kalimat. Dan tanda tanya selalu diawali dengan kata tanya seperti apa, mengapa, di mana, berapa, kapan, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Salam sehat, salam semangat, dan salam bahagia buat kita semuanya.